risiko gejolak ekonomi global ke depannya masih tinggi. Kendati demikian, ketidakpastian global ini tidak membuat Indonesia pesimistis. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan 4 kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD pada Selasa 16 Agustus 2022. Berikut 4 kekuatan yang dinilai bisa membantu Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Kekuatan Indonesia yang pertama yaitu mengelola pandemi COVID-19. Namun, Indonesia tidak boleh lalai lantaran pandemi masih belum berakhir. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Jokowi menyebut bahwa bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Seluruh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, tenaga kesehatan, TNI Polri, hingga kementerian dan lembaga negara saling mendukung pemerintah menghadapi ketidakpastian global ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, artinya kita juga insya Allah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Kekuatan Indonesia yang kedua adalah sumber daya alam atau SDA yang melimpah. Jokowi menilai, SDA dan keanekaragaman hayati ini bisa menjadi kekuatan apabila dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Namun, syaratnya adalah SDA ini harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri sehingga nilai tambahnya maksimal. Pengelolaan SDA yang maksimal ini disebut akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga Indonesia adalah bonus demografi. Sebagai informasi, Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh usia produktif. Penduduk di usia produktif ini disebut akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi kompetisi global. Kekuatan yang keempat yakni Indonesia kini telah banyak mendapatkan kepercayaan internasional. Hal ini dibuktikan oleh Rusia dan Ukraina yang menjadikan Indonesia sebagai jembatan perdamaian. Selain itu, Indonesia diterima negara-negara besar di kala geopolitik memanas. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20. Organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global. Dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Jokowi mengatakan, kepercayaan ini harus direspons dengan melakukan berbagai kebijakan di sektor-sektor usaha. Misalnya dengan melakukan reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha, hingga memperbaiki ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM.